adik-adik, hai, apa kabarnya kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Kita kembali lagi di hari Minggu ini yang berarti kita ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pada pagi hari ini Tuhan, kami telah berkumpul Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu selama 1 minggu ini Tuhan. Kau yang selalu memberkati kami, Kau yang selalu memelihara kami Tuhan. Tiba hari Minggu ini Tuhan, kami ingin memuji, mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyi lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ya Ya Ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, kita udah memuji nama Tuhan. Sebentar lagi kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita mau ke satu lagu Sentuh Hatiku. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri
jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa aku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Shalom adik-adik, mari kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan, penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat, kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga Tuhan kalau kami sudah memuji, menyembah Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi kakak yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang mengajarkan kami, menuntun kami, membimbing kami. Firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan kami. Mari Tuhan Yesus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kita berjumpa kembali di ibadah online ya adik-adik ya. Yuk adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan, kita sudah berdoa, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan ya Alkitabnya ya. Dibuka yuk sama-sama Alkitabnya ya. Kita buka di Matius 6 ayat 5 sampai 13. Matius 6 ayat 5 sampai 13. Kalau adik-adik sudah buka Alkitabnya, adik-adik baca ya dengan bersuara supaya adik-adik juga bisa mendengarnya. Firman Tuhan yang adik-adik baca di Matius 6 ayat 5 sampai 13. Nih kakak tampilkan ya. Yuk kita baca. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah.
Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, hari ini kita sudah baca firman Tuhan. Firman Tuhannya ditulis tadi apa? Tentang hal berdoa. Nah, tentang hal berdoa adik-adik. Nah, adik-adik, kita mau belajar ya tentang berdoa. Nah, kita diajarkan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, doa, apa sih doa itu? Adik-adik pasti sudah tahu. Ada yang mengatakan doa singkatan dari D-nya didengar, O-nya oleh, A-nya Allah. Doa artinya didengar oleh Allah. Ada juga yang mengatakan doa itu apa? Nafas hidup. Nah, jadi kalau nafas hidup berarti kita selama hidup ini kan bernafas ya adik-adik ya, menghirup oksigen. Kalau sudah meninggal, nah tidak bisa bernafas lagi. Nah adik-adik selama kita masih hidup, kita harus tetap berdoa kepada Tuhan ya, karena nafas hidup kita perlu berdoa. Dan juga ada yang mengatakan doa itu apa? Komunikasi manusia kepada Tuhan. Jadi kita berbicara kepada Tuhan di dalam doa itu. Nah, adik-adik kalau namanya komunikasi berbicara, adik-adik menyampaikan perkataan adik-adik itu kepada Tuhan melalui doa. Jadi doa itu sangat penting ya adik-adik ya. Jadi kita harus berdoa setiap saat kepada Tuhan. Nah, untuk berdoa, apa sih tujuan kita berdoa? Nah, tujuan orang berdoa banyak macam-macamnya adik-adik. Apakah tujuan mereka berdoa untuk kepentingan diri sendiri atau sebagai sikap bahwa kita ini berserah kepada Tuhan melalui doa itu adik-adik. Nah, kalau doa yang untuk kepentingan diri sendiri adik-adik, kita bisa melihat cara mereka berdoa itu. Biasanya mereka berdoa apa? Karena ingin dilihat oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang banyak. Istilahnya mungkin menunjukkan atau memamerkan, nih aku lagi doa nih. Nah, berarti kan sebenarnya tujuannya tidak baik, hanya untuk dilihat orang bahwa dia berdoa. Terus ada juga orang yang berdoa karena apa tujuannya dia? Biar dipuji sama orang. Ih, dia lagi berdoa. Atau orang melihat, ih rohani sekali. Begitu adik-adik. Nah, itu juga tidak baik ya kalau berdoa untuk supaya dipuji orang. Kemudian juga ada orang yang berdoa apa lagi? Untuk kepuasan dirinya sendiri. Untuk keinginannya dirinya sendiri. Jadi dia berdoa, doanya selalu mintanya untuk saya, untuk saya, untuk saya. Saya ingin ini, saya ingin itu, saya ingin ini, saya ingin itu. Jadi semua ditujukannya untuk dirinya sendiri. Nah adik-adik, kita jangan berdoa seperti itu ya, yang untuk kepentingan diri sendiri. Nah tadi kan kita sudah baca di Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah adik-adik,
Jadi kalau kita berdoa dengan segenap hati ya, dengan sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Jangan kita berpikir kita berdoa supaya dilihat orang, dipuji orang, dan juga jangan berdoa untuk kepentingan diri sendiri saja, tapi kita juga mau berdoa untuk orang lain juga ya adik-adik ya. Boleh kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan untuk kebutuhan-keperluan kita. Tapi bukan semuanya memaksakan kehendak kita ya adik-adik ya. Nah, kita mau belajar berdoa dengan tujuan apa? Bahwa kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi berserah kepada Tuhan, kita menyatakan bahwa kita memerlukan Tuhan. Makanya kita berdoa kepada Tuhan. Nah, kita berdoa kepada Tuhan bagaimana? Satu, kita belajar berdoa apa? Bersyukur. Di dalam doa itu kita berkata, kita naikkan syukur kita. Terima kasih Tuhan Yesus gitu ya. Kemudian kita apa juga? Minta ampun kepada Tuhan untuk setiap dosa kesalahan kita. Dan kita juga mau belajar apa? Mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Kemudian juga kita apa yang kedua? Kita belajar apa? Di dalam doa itu kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Tuhan tahu setiap kebutuhan, keperluan kita adik-adik. Dan yang ketiga kita mau apa? Berdoa dengan cara apa? Belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah saat kita berdoa, kita mau menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik ya. Yang keempat juga kita mau apa? Berdoa, kita mau belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita memang berdoa, meminta kepada Tuhan. Tapi semuanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Biar kehendak Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita berdoa bisa di mana saja dan kapan saja. Nah, adik-adik coba ingat-ingat. Adik-adik pernah berdoa di mana aja? Selain waktu kita berdoa di dalam gereja ya. Pasti adik-adik juga pernah berdoa di rumah. Berdoa di rumah. Nah, berdoanya doa apa aja? Nah, adik-adik pernah doa makan. Pernah, ada pasti ya. Makan aja sehari 3 kali. Jangan lupa berdoa ya adik-adik ya kalau mau makan ya. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, berdoa minta Tuhan sucikan, kuduskan makanannya sehingga menjadi kesehatan bagi tubuh adik-adik ya. Kemudian apalagi? Bangun tidur. Bangun tidur pasti berdoa ya adik-adik, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah bangun pagi dengan tubuh sehat, segar. Saya mau bersekolah, Tuhan pimpin sertai. Nah, mau pergi sekolah juga, adik-adik berdoa. Mau pergi kemanapun, adik-adik berdoa, minta pimpinan penyertaan Tuhan. Kemudian juga apa? Mau belajar juga, jangan lupa. Baik belajar di sekolah maupun belajar di rumah, berdoa. Minta hikmat, minta penyertaan Tuhan ya adik-adik ya. Kepintaran, kepandaian, kerajinan. Adik-adik bisa belajar dengan baik-baik, dengan sungguh-sungguh. Sehingga bisa berhasil juga adik-adik. Nah tadi apalagi? Setiap saat kita berdoa kepada Tuhan. Bukan cuma tadi apa kakak bilang bangun tidur, makan, mau tidur malam juga kita mengucap syukur karena Tuhan sudah memimpin menyertai sepanjang hari ya adik-adik. Terus mau pergi, mau belajar di sekolah. Kemudian juga ya mungkin kalau adik-adik sedang sakit atau adik-adik sedang sedih. Nah adik-adik tetap berdoa. Jadi senantiasa kita berdoa kepada Tuhan. Berdoa berarti kita apa? Berkomunikasi. Berbicara kepada Tuhan. Nah adik-adik, kakak pernah mendengar ada seorang guru agama saat lagi mengajar online sekolah. Karena kan sekarang lagi masa pandemi ya adik-adik ya. Jadi belajarnya pembelajaran jarak jauh dari rumah. Ada seorang guru, dia berkata kepada muridnya dalam pelajaran yang diajarkannya yaitu pelajaran agama. Dia mengajarkan anak-anak untuk apa? Memimpin doa di dalam kelas. Adik-adik juga pasti pernah ya yang sudah usia sekolah dasarnya sudah agak tinggi, pasti pernah mimpin doa di dalam kelas. Belajar berani ya adik-adik ya. Kalau diminta guru pimpin doa, belajar mau. Nah guru ini mengajarkan kepada murid-muridnya, doa itu mudah. Iya, doa itu mudah. Kenapa? Doa kita hanya tinggal berbicara kepada Tuhan, komunikasi kepada Tuhan. Nah guru itu memberikan tips gitu kepada murid-muridnya mengenai panduan untuk berdoa dengan mudah. Guru itu mengatakan anak-anak cukup dengan menerapkan 5S kata gurunya ya adik-adik ya. 5S katanya. 5S-nya apa aja? Yang pertama kata gurunya salam. Yang kedua
sembah. Yang ketiga, syukur. Yang keempat, sebut. Yang kelima, selesai. Nah, kita lihat adik-adik. Yang pertama, salam. Nah, salam itu apa? Ucapin salam kepada Tuhan di dalam doanya. Misalnya adik-adik berdoa saat pagi hari, ucapkan selamat pagi Tuhan Yesus, atau selamat siang Tuhan Yesus, atau selamat malam Tuhan Yesus kalau adik-adik lagi mau tidur malam ya. Kemudian apa? Yang kedua, sembah. Sembah apa? Kita menyembah Tuhan di dalam doa itu, memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, mulialah namamu ya Tuhan gitu ya. Terus yang ketiga apa adik-adik? Yang ketiga, berterima kasih. Jadi terima kasih Tuhan Yesus sudah pimpin, sudah sertai gitu ya adik-adik ya. Yang keempat apa? Yang keempat yang diajarkan tadi. Sebut. Nah adik-adik menyebutkan, memohon, minta kepada Tuhan. Nah apa yang adik-adik ingin minta? Apa yang adik-adik inginkan kepada Tuhan? Adik-adik sebutkan, katakan, minta di dalam permohonan kepada Tuhan. Kemudian yang kelima apa? Selesai. Yang kelima selesai. Selesai, ditutup doanya di dalam nama Tuhan Yesus. Wah, waktu kakak mendengar seorang guru itu mengajarkan kepada murid-muridnya, wow, sangat baik. Jadi, murid-murid memiliki tips yang mudah. Adik-adik juga bisa ya berdoa dengan mudah, bisa mengikuti cara yang tadi juga. Yang penting adik-adik apa? Menyatakan isi hati adik-adik, berkata kepada Tuhan di dalam doa. Nah, adik-adik, kakak juga pernah mendengar dulu sebuah cerita ya. Ada seorang anak yang masih kecil sekali. Dia masih kecil, tapi dia tahu, dia pernah mendengar firman Tuhan. Dia sudah pernah diajarkan berdoa, cuma karena masih kecil, masih terbatas. Nah, suatu ketika, anak kecil ini sedang bermain di tanah lapang. Dan di permain di tanah lapang, rupanya ada banteng ngamuk. Nah, banteng ngamuk itu lari sana, lari sini, dan mendekati anak ini. Anak ini walaupun masih kecil sekali, dia tahu, wah itu takut sekali, mengerikan sekali gitu ya. Tapi anak kecil ini tidak bisa apa-apa karena saat itu dia sedang seorang diri. Dia hanya bisa berdiri di depan pohon dan dia berdoa adik-adik. Dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia cuma bisa doanya, dia ingat doanya karena masih kecil, dia cuma ingat doanya Pak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, dia cuma bisa berdoa itu. Nah sebenarnya kalau kita pikir doanya kurang tepat ya, karena itu bukan makanan. Karena itu ada banteng mengamuk yang akan berlari-lari menerjang dia. Tapi saat dia berdoa dengan kesungguhan hati itu, Tuhan menolong dia juga adik-adik. Banteng itu tidak menabrak dia atau tidak mengenai dia adik-adik. Nah adik-adik, walaupun anaknya masih kecil sekali ini, dia berdoanya kurang tepat, tapi dia tahu dia dalam keadaan sulit, dia harus datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta pertolongan Tuhan. Dan dia taunya hanya doanya itu yang dia hafal walaupun masih kecil. Tapi Tuhan sudah tahu keperluan dia, kebutuhan dia, dan Tuhan menolong anak ini, adik-adik, sehingga anak ini selamat. Nah, adik-adik juga jangan takut untuk berdoa ya, senantiasa berdoa kepada Tuhan. Jangan nanti berkata, saya nggak bisa doa, saya nggak tahu caranya berdoa. Nah, tadi kita sudah belajar tentang berdoa. Doa itu mudah. Adik-adik komunikasi sama Tuhan ya, panggil nama Tuhan. Menyapa Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebutkan apa yang adik-adik butuhkan, apa yang adik-adik mohonkan, adik-adik minta. Nanti adik-adik doa tutup di dalam nama Tuhan Yesus. Dan adik-adik, tadi kita juga sudah belajar di dalam doa Bapa kami. Kita lihat ya adik-adik ya, dalam doa Bapa kami. Nah kalau kita lihat di dalam gambar ini ada gambar kan anak kecil lagi berdoa. Dia yang satu berdoa, di yang bagian atas ini berdoa sambil memegang Alkitab. Nah dia ini ingin membaca Alkitab, sebelum dan sesudah membaca Alkitab berdoa. Dan anak kecil yang di bawah ini gambarnya, dia berdoa di dekat ranjangnya. Nah ini biasanya karena mau tidur atau bangun tidur adik-adik. Jadi senantiasa berdoa ya adik-adik ya. Nah sekarang kita lihat yuk sama-sama doa Bapa kami yang tadi kita sudah baca. Dan kita mau baca sama-sama ya doa Bapa kami. Nah adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami tadi di dalam Matius yang kita baca adik-adik. Adik-adik yuk kita baca dengan ya
Adik-adik baca dari rumah dengan bersuara doa Bapa kami ini ya. Kita baca sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik di sini pasti ada yang sudah hafal ya doa Bapa kami. Nah, kalau ada yang belum hafal, adik-adik boleh belajar untuk membaca dan menghafalkannya perlahan-lahan ya adik-adik ya untuk doa Bapa kami. Di sini kita bisa belajar melihat contoh doa yang Tuhan ajarkan juga kepada murid-murid Tuhan Yesus. Adik-adik belajar ya untuk baca dan belajar menghafalkannya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar tentang berdoa. Adik-adik, Tuhan mendengar doanya kita ya adik-adik ya. Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kehendaknya Tuhan adik-adik. Adik-adik jangan takut kalau disuruh berdoa, baik di sekolah atau di rumah atau di gereja atau di dalam perkumpulan bersama dengan saudara dan yang lainnya. Jangan takut untuk pimpin doa. Jangan takut salah. Jangan nanti alasan kalau ditunjuk suruh doa, saya nggak bisa, saya takut salah, saya malu. Jangan ya. Jadi jangan takut tidak bisa. Terus jangan takut salah dan juga jangan malu untuk berdoa ya. Berdoa adik-adik berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, berdoalah dengan kesungguhan hati ya adik-adik ya. Dengan hati yang penuh kerinduan, dengan hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan tahu doa adik-adik. Tuhan tahu apa yang menjadi kerinduan kita. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita semua adik-adik. Ya, jadi mari kita belajar hari ini diingatkan untuk berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Mencari Tuhan, berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Berdoa untuk menyenangkan hati Tuhan juga adik-adik. Berdoa dengan rasa syukur, rasa terima kasih. Kita berserah, percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Karena kita membutuhkan Tuhan ya adik-adik ya di dalam hidup ini. Kita ini terbatas. Kita perlu di dalam doa kepada Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita berdoa ya adik-adik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kalau kami boleh belajar tentang hal berdoa. Tuhan, kami mau berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang rindu, berdoa, berkomunikasi kepada Tuhan, mencari Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan tahu setiap kebutuhan kami. Tuhan tahu doa yang kami naikkan Tuhan. Biarlah di dalam pimpinan Tuhan kami senantiasa terus setia di dalam Tuhan. Berdoa mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati adik-adik sekolah minggu di dalam pertumbuhannya baik jasmani dan rohaninya. Tuhan yang menyertai mereka, Tuhan menguduskan, mengurapi, Tuhan memberkati kesehatan tubuh adik-adik, Tuhan memberikan hikmat, kepandaian kepada adik-adik di dalam sekolahnya, boleh berprestasi, nama Tuhan dipermuliakan, dan juga adik-adik semakin bertumbuh imannya, rohaninya di dalam Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya ini. Hanya dengan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa ya di ibadah online minggu depan. Tuhan memberkati adik-adik semua. Hari ini ingat, berdoa ya. Jangan lupa untuk berdoa.
Tetap berdoa senantiasa kepada Tuhan ya. Dan adik-adik yang sudah masuk sekolah, yang sudah pembelajaran tatap muka, berdoa minta penyertaan perlindungan Tuhan, jaga kesehatan ya adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, cuci tangan, jaga jarak ya adik-adik ya. Jaga kesehatan ya adik-adik ya. Tuhan memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan berkati.